Halo sayang. Udah deh gak usah mesra-mesra. Ini gimana nih, gue bingung nih. Zio udah tahu kalau nomor gue itu bukan nomornya Karin. Sekarang gue diteror mulu. Oke. Lo mau gue ngapain? Ya iya, tapi gimana caranya terserah lo deh. Lo pikirin sini caranya kayak gimana. Yang penting gue mau Zio gak neror gue terus. Ya, sekalian buktiin sama gue kalau lo bukan cuma bisa gagalin rencana doang. Ya. Halo? Iya, jadi kamu udah ketemu sama kliennya kan? Oke. Kamu handle ya? Iya. Nanti saya ke kantor kok. Oke, thank you ya. Oke, bye-bye. Tunggu, ini kamu mau ke kampus atau mau lihat pertandingannya si Karin? Ya ke kampus dong, Mam. Ngapain juga nonton si Karin. Udah gak penting mau kalah atau menang juga. Jadi udah fix nih, Iki sama si Karin itu nggak jadian. Fix. Dan karena rencana Giska udah berhasil bikin mereka gagal jadian, ya udah Giska bakal balik lagi fokus ke tujuan utama Giska, yaitu belajar. I know. Yaudah deh, mau belajar. Pasti Radit deh. Adit mau jemput kamu. Enggak, dia lagi ada perlu. Gue Theo jemput lu nih. Bisa Sherlock sekarang nggak? Gimana caranya gue kirim Sherlock ke Zio nih? Gak mungkin dong gue ke rumah Karin dulu. Gawat nih. Gawat kenapa sih? Ini apa? Tugas, Mam. Lupa ngerjain, udah kerjain di kampus aja deh. Ya. Gimana sih kamu? Ya, kali ini beneran nih pamitnya. Oke. Bye, Mami. I love you. Love you more, Bye-bye. dah. Jadi lo masih ngira gue pelukan sama Zio? Somai. Ngobrol sama lo tuh harus ngobrol dulu sama gue. Gue tuh mau jelasin dulu ke lo, oke? Gak butuh. Apaan sih? Mau mana lo? Gue mau ke kampus lah. Enak aja, lu nggak boleh kayak gitu dong, Rifki. Hargain usaha Karin, dia jauh-jauh naik ojol ke sini buat ngobrol sama lo. Gak boleh kayak gitu, Batu ya anak ini. Udah. Oke, ya Karin, lo tetap di sini biar gue yang ngomong sama Rifki ya. Dia lagi tantrum soalnya. Sebelum mau ke kampus. Gue mau ke kampus. Gimana nih? Gue tuh bingung deh. Tadi kan si Rifki marah kan sama gue. Dia masih nggak mau maafin gue. Dia masih nggak mau dengerin penjelasan gue. Tapi tadi di depan dia malah ngebela gue. Karin, lo tenang dulu ya. Semoga Rifa bisa jelasin ke Rifki kalau ini tuh cuma salah paham. Iya. Tante, Ya, ini beneran kita harus ke kosannya Rifki? iya dong Zio. Ya ntar kalau misalkan Karin ada di sana gimana dong? Ya gimana ya? Paling nggak kan Rifki bisa bantuin tante cari Karin. Minta tolong Rifki. Berarti tante percaya sama Rifki dong? Enggak sih. Nah kalau gitu ngapain minta bantu Rifki? Ya paling nggak kan kita kalau ke tempatnya Rifki terus Karin nggak ada, Rifki bisa bantuin tante nyari Karin. Masa dia nggak mau bantuin tante sih? Apalagi kan Karin sekarang udah mau pertandingan final. Ya udah kita ke sana ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang udah chat gue dan ngaku jadi Karin? Dia belum balas juga chat dari gue. Jangan-jangan ada orang yang pengen sengaja rusak hubungan Karin sama Rifki lagi. Enggak. Apaan sih? Hah? Lu mau ngapain narik-narik gue kayak gitu? Lagian tadi juga lu bilang gue bocah tantrum. Ini gue laporin ya ke Komnas HAM. Apaan lagi tuh? Komisi Nasional Hak Asasi Persahabatan. Gue gak terima, enak aja lu ngatain-ngatain. Rifki, gue lagi nggak mau bercanda. Gue juga gak bercanda, gue serius. Aduh, terus lu ngapain sih mau pergi-pergi kayak gitu? Jangan bikin anak orang tuh bingung, tau nggak? Mana orang bingung, siapa yang bingung? Ya Karin lah, Rifki siapa lagi? Gue tuh udah berusaha ya untuk bilang sama lo tuh cuma salah paham.
Lo udah gak marah kan sama dia? Iya kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Masih aja nih gengsi, ya kan? Gue tuh udah tahu banget lo Rifki Atila Pratama. Kalau lo lagi marah sama Karin, lo nggak mungkin belain dia tadi. Udah deh, Rifki, nggak usah gengsi. Lo udah gak marah kan sama Karin? Siapa yang gengsi sih? Gue beneran marah sama dia. Gue kecewa aja, Fa. Sekarang gini ya, kalau emang dia itu suka sama gue, kenapa nggak langsung terima aja waktu itu? Kalau dia sayang sama gue, kenapa dia nggak langsung terima juga waktu itu? Hah? Kenapa harus minta gue untuk memperjuangkan cinta gue, padahal nyatanya dia ternyata nggak cinta sama gue? Gue sampai ikut pertandingan silat, sampai seperempat final. Ngapain? Terus apa yang gue dapat? Gak ada juga kan? Udah, gue mau ke kampus. Rifki, gue kan udah berkali-kali bilang sama lo, gue udah berusaha bilang sama lo kalau lo itu salah paham. Susah banget sih dengerin kata-kata gue. Aduh, lagian juga nih ya, si Karin itu udah cerita sama gue. Kalau dia itu kekunci di toilet. Dan Zio cuma nolongin Karin. Jadi Karin sempat kekunci di toilet? Lu kenapa baru ngomong sih kalau dia tuh kekunci di toilet? Kamu nanya, kenapa baru ngomong? Lo nya aja tuh yang sosokan gak mau dengerin penjelasan gue sama Karin. Udah pokoknya lo harus maafin Karin, gue gak mau tahu. Lo sekarang udah tahu, udah paham situasinya, oke? Kalau emang Karin kekunci di toilet, berarti nggak ada alasan gue untuk marah sama dia dong. Gue jadi kasihan sama udang rebus, gue udah nuduh dia yang enggak. Rifki, lu mah bengong mulu. Ih, jawab pertanyaan gue. Enggak. Enggak apa? Nggak tahu. Ki. Sakit, udah. Gue mau ke kampus. Ih, jangan. Udah. Gimana bisa gue marah lama-lama sama ini cewek? Setiap dekat dia, jantung gue langsung gak aman gini. Lo deg-degan? Bukannya lo marah ya sama gue? Kok gue dibantuin? By the way, makasih ya lo udah nolongin gue 2 kali hari ini. Dari Delon sama dari tembok. Ternyata udang rebus manis banget ya. Dan kelihatan bucinnya kalau gue lagi marah gini. Aduh, tahan Rifki, tahan. Sekali-sekali gue harus tunjukin kalau gue juga bisa marah. Nggak cuma bisa bucin doang sama udang rebus. Sentuh-sentuh deh. Ih, Rifki! Lega gue sekarang. Lu Karin, dong rebus. Minta maaf ya. Udah ngira lu aneh-aneh, gue ngira lu kayak mantan gue yang kemarin. Ternyata gue yang salah. Tapi gue malah seneng tahu karena udang rebus tuh makin kelihatan bucin sama gue. Sampai bela-belain pagi-pagi datang ke sini. Yes. Hampir aja. Nggak boleh ketahuan. Dikira udah seneng-seneng lagi gue. Aduh, lagian juga nih ya, si Karin itu udah cerita sama gue. Kalau dia itu kekunci di toilet. Dan Zio cuma nolongin Karin. Jadi Karin lagi-lagi dikunciin ya? Jadi heran. Ya, pasti ada orang yang sengaja ngunciin Karin. Siapa ya? Gue gak bisa nuduh siapa-siapa karena gue gak punya bukti. Dan kalau itu benar terjadi, aduh, gue kalah cepet sama si mantan monyet itu.
Ntar, gue jadi ingat omongan Radit kemarin. Baru kali ini gue ngeliat seorang Rifki yang katanya ketua geng, ternyata bisa patah hati juga ya. Pasti sakit hati banget ya. Ngeliat cewek yang lagi lo kejar, yang lagi lo perjuangin, malah ngebucin sama orang lain. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Radit ya? Boys, kalian semua duluan ya. Gue mau angkat telepon dulu. Halo sayang. Duh, udah deh gak usah mesra-mesra. Yang gimana nih, gue bingung nih. Zio udah tahu kalau nomor gue itu bukan nomornya Karin. Sekarang gue diteror mulu. Oke, lo mau gue ngapain? Ya iya, tapi gimana caranya terserah lo deh. Lo pikirin sini caranya kayak gimana. Yang penting gue mau Zio gak neror gue terus. Ya, sekalian buktiin sama gue kalau lo bukan cuma bisa gagalin rencana doang. Ya. Halo? Gak bisa baik-baik apa minta tolong sama gua? Kirain lo lebih pinter dari gua. Giska. Giliran udah kejepit aja yang dicari tetep gua. Untung sayang. Tapi kalau soal beresin Zio sih gampang buat gua. Anehnya kok lo bisa kekunci sih di toilet? Itu gue juga gak tahu, Ani. Ada yang lebih aneh lagi nih. Jadi si Zio itu nyariin gue seakan-akan dia tuh udah tahu gue kekunci di dalam toilet. Karena dia emang sepanik itu. Aneh kan? Maksud gue dia tahu dari mana gue kekunci di toilet. Terus dia ada niatan buat nyariin gue. Tunggu deh. Jadi maksud lo itu si Zio datang-datang langsung manggilin lo gitu depan toilet? Iya. Dia langsung manggilin gue. Karena kan dia nggak tahu kalau gue kekunci. Harusnya. Orang yang panik dan khawatir itu biasanya dia udah tahu kalau seseorang itu lagi dalam bahaya. Rin, feeling lo bisa jadi bener loh. Kayaknya Zio udah tahu kalau lo itu kekunci di toilet. Berarti permasalahannya sekarang kan Zio tahu dari mana coba kalau lo kekunci di toilet? Dari siapa? Nah. Jadi Nona Karin berpikir Nona Karin kekunci di toilet itu adalah rekayasa seseorang begitu kan? Nah, bisa jadi tuh. Karena emang aneh banget kayak gue tiba-tiba kunci di toilet itu aneh. Terus tiba-tiba Zio datang, padahal dia nggak tahu gue kunci di toilet. Terus mungkin saking paniknya, dia tiba-tiba meluk gue. Dan kebetulan Rifki datang. Salah paham deh. Gue gak tahu sih itu kebetulan apa enggak. Cuma kayak itu rada aneh sih menurut gue. Kayak udah direncanain gitu. Paham kan? Rin, menurut gua nih ya, ini bisa jadi rekayasa sih. Jangan-jangan ya, emang Zio yang ngerencanain itu semua. Supaya ngancurin hubungan lu sama Rifki. Ya bisa jadi kan. Zio itu pengen ngedeketin lo, tapi dia tahu ada sebuah penghalang. Dan penghalangnya itu adalah Rifki.